Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap pada materi yang terakhir, yaitu materi dalam pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan. Dalam hal ini, materi yang terakhirnya adalah uji T dua sampel berpasangan yang digunakan untuk data interval atau rasio dengan rumusan masalah komparatif antara dua sampel yang berpasangan. Dibedakan, ya ini uji T dua sampel berhubungan before dan after. Ini desain eksperimennya, rumusnya seperti ini, sama dengan rumus uji T sampel tunggal, tapi di sini ada nilai D, yaitu selisih nilai yang sebelum dan sesudah. Nah, nilai kaidah keputusannya, penarikan kesimpulan, A0 ditolak kalau nilai T hitungnya itu lebih kecil dari negatif T tabel atau T hitungnya lebih besar dari T tabelnya, dengan tabelnya 1 min alfa per 2. Atau kalau kesulitan cari tabel T nya, bisa menggunakan langsung nilai tingkat kemanaan signifikansinya. Kalau lebih kecil dari alfa, maka A0 nya ditolak. Contoh kasusnya ini, misalkan suatu penelitian ingin melihat apakah kepada 10 orang wanita hamil dengan usia kehamilan yang sama diberikan latihan senam hamil, tekanan darah sistoliknya sebelum dan sesudah. Setelah senam diukur dan dibandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan. Jika hasil pemeriksaan tekanan darah ke 10 wanita tersebut seperti di bawah ini, apakah ada perbedaan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah senam dengan tingkat kemanaan 0,05. Datanya seperti ini. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini ingin melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak tekanan darah sistolik antara wanita hamil sebelum dan sesudah dilakukan senam tadi. Datanya diperoleh seperti berikut. Kita siapkan dulu SPSS nya untuk menganalisisnya. Nah, data yang sebelum senam sistoliknya tekanannya sekian, sesudah senam sistoliknya tekanannya sekian. Kita analisis. Ini X, misalkan langsung saja ya, ini sebelum, kalau yang ini sesudah. Kemudian dari data ini, datanya sudah betul interval atau rasio, yaitu tentang tekanan darah di sistolik. Sampelnya kecil maka menggunakan uji T, kalau sampelnya besar sampai tak hingga menggunakan uji Z. Nah, kalau di sini langkah-langkahnya beda dengan yang non parametrik tadi. Kalau non parametrik analis non parametrik tes, kalau di sini analis compare means. Tapi yang kita pilih adalah uji T dua sampel berpasangan atau paired sample T test. Langkah-langkahnya sama, yang satunya dimasukkan ke variabel 1, yang sesudah dimasukkan ke variabel kedua. Kita lihat optionnya. Nah, tingkat kemanaan yang digunakan dalam penelitian 0,05, maka confidence intervalnya 95. Kalau tingkat kemanaannya 0,01, maka confidence intervalnya 99%. Kalau di sini biar nggak bingung menggunakan 0,05, maka tidak usah diotak-atik, biarkan saja. Kalau sudah, diklik OK. Untuk menganalisisnya biar lebih mudah, langsung kita copy paste saja outputnya ke MS Word, biar kita lebih mudah dalam menginterpretasikan output dari SPSS nya. Nah, di sini ternyata diperoleh data sebelum rata-ratanya sekian, sesudah rata-rata sekian, sampelnya sama 10, standar deviasinya ini, standar errornya ini, kemudian
Nah, ini korelasi dari berpasangannya sebesar sekian. Nah, kita buktikan apakah data tersebut berkorelasi atau tidak. Nah, dengan melihat ini. Tapi kalau dalam hal ini tidak perlu dibuktikan, jelas kan yang berpasangan sampelnya satu diperlakukan dua perlakuan yang berbeda, langsung kita melakukan uji hipotesisnya saja. Kita buat hipotesis awal terlebih dahulu. Hipotesis awal, kita masih ingat bahwasanya hipotesis awal ditandai dengan kalimat tidak terdapat. Berarti di sini hipotesis awalnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah sistolik ibu hamil sebelum dan sesudah senam. Hipotesis alternatif berarti kebalikan dari hipotesis awal di sini. Kalau hipotesis alternatifnya kalau awalnya itu tidak terdapat, berarti ini terdapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah sistolik ibu hamil sebelum dan sesudah senam. Kita copy paste ke MS Word untuk pengambilan keputusannya. Nah, ada dua metode pengambilan keputusan, bisa Anda lihat dari nilai T hitung. Kalau nilai T hitung ini berarti Anda bandingkan dengan nilai T tabel. Kalau kesulitan melihat T tabelnya, Anda langsung menggunakan nilai signifikansi. Kalau nilai signifikansi, maka Anda langsung membandingkan dengan tingkat kemanaan. Kita peroleh bahwasanya nilai tingkat kemanaannya diperoleh nilainya sebesar 0,466. Dari nilai tersebut bahwasanya nilainya lebih besar dari 0,05. Kalau lebih kecil tadi H0 ditolak, kalau lebih besar berarti H0 diterima. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu menerima hipotesis awal, sehingga berbunyi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah sistolik ibu hamil sebelum dan sesudah senam. Nah, itu kesimpulan atau keputusan dari penelitian ini. Kalau lihat dari nilai T hitung, nanti Anda bandingkan dengan nilai T tabel. Cari dulu nilai T tabelnya. Nah, dengan membuka dari tabel distribusi T. Untuk sampel 10 berarti Anda lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ternyata DF-nya 9. Nanti Anda deret 1 min alfa. Keterangannya tadi bagaimana cara melihat tabel distribusi T. Agak sulit ini kalau menggunakan tabel distribusi. Nah, ini 1 min alfa per 2, 1 dikurangi alfa per 2 0,05 berarti 0,05 dibagi 2 0,025 di sini. Di sini sederet 9 berarti 2,262. Nah, Anda bandingkan nanti di sini. T hitung 0,760 dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya diperoleh 2, berapa tadi? Ini 2,262. 2,262. Nah, keterangannya kalau nilai T hitungnya ini Anda tulis T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Berarti kalau lebih kecil H0-nya diterima. Ini ternyata
Ini ya.